Kami bersyukur Tuhan, Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Dan ketika firman ini akan diberitakan buat kami semua, kami pun percaya Tuhan berserta dengan kami di tempat kami sekarang ini. Kami percaya Tuhan hadir. Maka Tuhan, kami memohon hati yang terbuka untuk diisi oleh firman Tuhan, sehingga hati kami akan menolong kami menjadi orang-orang yang Tuhan sukai di dalam hal-hal yang kami kerjakan. Kami boleh mendapat perkenanan Tuhan, dan kami boleh melakukan apa saja yang bisa memuliakan Tuhan. Tuntun kami Tuhan sewaktu kami mendengar, biarlah pikiran dan hati kami boleh tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sekali di hari Minggu ini di cuaca yang cukup cerah begitu ya. Kita sudah memasuki musim hujan sepertinya. Walaupun mungkin tidak sesering dan seperti biasanya begitu ya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan tahu kapan Cirebon harus diguyur hujan. Kekeringan ini membuat kita menyadari ya Bapak Ibu ya, betapa hujan itu begitu dirindukan, begitu penting. Tapi kadang-kadang manusia nggak pernah bersyukur. Nanti kalau udah hujannya deras banget, banjir, baru ngeluh lagi, gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita bersyukur untuk bagaimana cara Tuhan memelihara kita. Termasuk hari ini kita mau bersyukur dengan cara Tuhan memelihara iman kita sebagai para pemberita kebenaran. Setuju ya Bapak Ibu kalau saya sebut kita semua pemberita kebenaran? Amin? Amin. Bagaimana mungkin kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen, murid Kristus, ditebus Kristus, tapi kita nggak mau memberitakan kebenaran. Itu nggak sesuai dengan identitas kita kalau kita ngomong kayak gitu. Murid Kristus diutus untuk memberitakan kebenaran. Sebagai murid kita udah diajar, udah dibentuk sama guru kita yaitu Yesus Kristus. Dan kita harus bergerak Bapak Ibu untuk memberitakan apa yang Dia sudah ajarkan ke kita. Tapi memang kenyataannya memberitakan kebenaran itu enggak mudah gitu ya. Nah, kita akan belajar dan kita kiranya dikuatkan oleh firman Tuhan pagi hari ini lewat 1 Petrus 3. Mari kita membuka Alkitab kita. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Kita akan baca ini berganti-gantian. Saya akan baca ayat 13, nanti Bapak Ibu baca ayat 14. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-20. 1 Petrus 3, 13 sampai 20. LAI memberi judul perikop menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Oke, amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang bukan cuma membaca, bukan cuma merenungkan, tapi tergerak hatinya, tergerak pikirannya untuk menjadi para pemberita kebenaran itu sendiri. Bapak yang dikasihi Tuhan, jujur waktu saya mendengar istilah
memberitakan kebenaran atau bersaksi, mungkin biasanya ketika kita mendengar itu, adakah perasaan yang gak nyaman? Waktu tadi saya di awal berkata bahwa Bapak Ibu Saudara ini adalah para pemberita kebenaran. Ada gak perasaan gak nyaman di hati Bapak Ibu Saudara ketika mendengar bahwa kita adalah para pemberita kebenaran? Kita ini pemberita kebenaran. Kira-kira waktu disebutkan frasa kita ini pemberita kebenaran, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Saudara? Boleh dimunculkan lagi gambar tadi mungkin? Ya, tadi ya. Biasanya kalau kita disebut sebagai para pemberita kebenaran, kita akan seringkali langsung pikirannya ke seperti gambar ini, berdebat habis-habisan tentang siapa yang paling benar. Namanya pemberita kebenaran ya Bapak Ibu. Artinya kita akan beradu argumen tentang siapa yang paling benar. Kita akan berdebat habis-habisan, atau kita akan berpikir waktu kita mulai di dalam satu forum atau kesempatan obrolan, kita akan langsung memulai satu pemahaman atau persepsi bahwa orang yang kita ajak bicara harus mengubah cara pikirnya. Ya enggak Bapak Ibu? Ya atau iya? Biasanya gitu. Waktu kita akan berobrol dengan orang, langsung kita akan berpikir nih, tujuan saya adalah mengubah pikirannya, gitu ya. Kadang kita merasa itu tugas yang berat. Wajar saja kalau waktu kita disebut sebagai pemberita kebenaran, kita akan ngerasa nanti aku bakal ditolak, nanti aku bakal dihakimi, nanti habis ngomong ini akan memicu konflik. Sehingga gak sedikit Bapak Ibu Saudara, orang menghindari percakapan-percakapan Injil. Kenapa? Langsung bayangannya pasti nanti ini konflik nih. Pemahamannya soal Tuhan beda dong dengan pemahaman yang saya pahami. Bahkan ada yang merendahkan ya Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dia gak jauh lebih pintar soal Alkitab dibanding saya. Sehingga obrolan-obrolan tentang Injil, tentang Yesus, tentang Alkitab itu sering kali kan dihindari akhir-akhir ini. Udahlah kita ngomong tentang yang nyaman-nyaman aja, ngomong tentang hal yang kekeluargaan aja, ngomong tentang hal yang kasih-kasih aja. Nah, kata kasih itu kadang-kadang suka dilepas dari arti dari Alkitab itu sendiri. Memberitakan kasih tanpa memberitakan kebenaran Injil itu enggak sinkron Bapak Ibu. Karena apa? Kita udah terlanjur punya persepsi bahwa memberitakan kebenaran itu pasti bicara soal bagaimana engkau kalah tentang pemahamanmu, aku masuk dan aku menyematkan pemberitaan kebenaran di pikiranmu. Tanpa sengaja kita berpikir begitu. Sehingga kita muncul ketakutan tuh untuk disebut sebagai para pemberita kebenaran. Jadi mungkin banyak di antara kita milih untuk diam. Ya, kalaupun bersaksi Pak, ya sekenanya aja lah, gitu ya. Sekenanya aja lah. Nyenggol dikit-dikit, yang penting dia tahu maksud saya apa. Enggak terlalu mau mendalam lah ngomong kebenaran itu, takut nanti konflik. Tapi mari kita pertanyakan lagi Bapak Ibu. Di bangku kita masing-masing, di gedung ini, di ruangan ini kita duduk. Kita retreat sejenak dari semua hal itu, kenyataan itu. Kita bertanya kembali. Apakah bersaksi itu memang tentang harus siapa yang benar dan salah, tentang pemahamannya soal Allah? Apakah bersaksi bicara soal siapa yang salah dan benar dalam pemahaman soal Injil? Apakah bersaksi bicara soal tujuan menang kalah dalam perdebatan dan membuktikan bahwa kita jauh lebih pintar dibanding orang yang kepadanya kita ngajak ngobrol soal Injil? Apakah itu yang namanya bersaksi Bapak Ibu? Mari kita jawab di hati kita masing-masing. Tapi firman hari ini mengajarkan kita satu pemahaman bersaksi, satu gambaran tugas bersaksi dengan cara yang berbeda dari bayangan kita biasanya. Petrus dalam suratnya tadi kita baca, dia gak sekedar manggil kita untuk menyampaikan Injil dengan kata-kata. Nah tadi kita lihat ya,
Menyampaikan Injil itu nggak cuma dengan kata-kata, tapi dia mengarahkan kita ke cara yang lebih benar. Ada kata kunci, nanti kita akan dalami dua hal ini. Ada cara yang lemah lembut dan penuh hormat. Bukan cuma tentang apa yang kita katakan berarti, tapi juga bagaimana kita mengatakannya. Dan bahkan dari hati yang seperti apa kita mengatakannya. Ada unsur-unsur penting waktu kita mau bersaksi, bukan cuma soal kata-kata Bapak Ibu, tapi soal tadi ada sikap gitu ya, ada unsur hati. Jadi waktu kita berkata-kata soal kebenaran, nggak melulu soal sebagus apa kata-kata kita. Seringkali disalah paham Bapak Ibu, kita berpikir bersaksi adalah soal seberapa pintar kita menjelaskan iman kita ke orang lain kan. Seberapa lantang kita, seberapa gigih kita membuktikan bahwa kita itu benar. Padahal Petrus di sini bilang, yang penting bukan keberanian untuk bicara, bukan keberanian bersaksi itu bukan bicara kita berani dengan lantang bicara, bukan itu. Tapi bicara tentang bagaimana kita menyingkapkan itu, menyampaikan itu dari hati yang sudah dipenuhi, dari hati yang sudah dikuduskan oleh Kristus, Bapak Ibu. Dia mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen ada kemungkinan kita akan menghadapi tantangan. Itu keniscayaan, tantangan, penolakan. Gak ada yang bisa menghindari. Bahkan Yesus Tuhan kita pun gak bisa menghindari penolakan. Masakan kita muridnya mau menghindari penolakan? Murid macam apa kita gitu ya? Setiap orang di dalam pemberitaan kebenaran harus mengalami penolakan. Tapi justru di tengah tantangan itu, kita dipanggil untuk menjaga hati. Hari ini kita belajar itu Bapak Ibu. Menjaga hati kita tetap penuh dengan rasa kasih dan hormat. Jadi tugas kita bukan cuma tentang bicara soal Yesus, tapi melakukannya, bagaimana bicara soal Yesus itu dengan cara yang menunjukkan bahwa hati kita udah terlebih dahulu dikasihi sama Yesus. Makanya hari ini kita akan membahas bahwa tugas kita sebagai saksi itu bukan cuma soal beritakan kebenaran dengan benar, dengan menjelaskannya baik-baik gitu ya, tapi juga dengan hati yang benar. Artinya kita mesti memusatkan hati kita pada Kristus, benar-benar melihat Dia sebagai sumber pengharapan. Nah, ini kita mau lihat pertama. Sebagai pemberita Injil kita akan hidup dengan penuh tantangan, tapi kita nggak sendirian. Yesus sudah kasih contoh. Dan Dia bahkan menyediakan kekuatan untuk kita. Maka kita bersandar padanya. Itulah kenapa tadi disebutkan dalam ayat 15a, boleh tampilkan? Menguduskan Kristus di dalam hati kita. Menguduskan Kristus di dalam hati kita. Petrus membuka dengan pernyataan. Dan satu pernyataan yang kelihatannya sederhana. Menguduskan Kristus di dalam hati. Ini adalah kunci ketabahan Bapak Ibu. Ini adalah kunci pemberitaan Injil yang penuh ketabahan. Tapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kalimat ini punya makna yang dalam Bapak Ibu. Menguduskan Kristus dalam hatimu. Menguduskan. Maksudnya apa menguduskan itu? Artinya kita harus menempatkan Kristus sebagai yang paling istimewa. Artinya kita mesti menjadikan Dia di dalam hati kita segala-galanya, yang tertinggi di hati kita. Ini bukan sekedar sikap menghormati, tapi benar-benar menempatkan Dia sebagai yang utama, lebih tinggi dari semua ketakutan kita, lebih tinggi dari semua kekhawatiran kita atau godaan-godaan yang menarik dari tujuan kita. Maka waktu kita mau jadi pemberita kebenaran Injil Bapak Ibu Saudara, selalu cek hati kita. Siapa sih atau apa sih yang terutama dalam hidup kita? Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Itu akan terlihat bukan? Dari prioritas waktu kita. Dari segala sumber daya yang kita punya, kita habiskan buat apa? Buat siapa? Menguduskan Kristus berarti kita menempatkan Dia sebagai yang utama, yang lebih tinggi. Artinya seluruh hidup kita kalau bisa kita kasih ke Dia. Waktu kita, uang kita, pikiran kita. Kalau bisa Dia yang kelola, biarkan Tuhan yang atur.
untuk satu tujuan, yaitu pemberitaan kebenaran. Itu artinya menguduskan Kristus di dalam hati kita, menjadikan Dia segala-galanya. Yang lain boleh penting, tapi gak kalah jauh penting Yesus kita. Amin Bapak Ibu? Itu artinya menguduskan Kristus. Kenapa ini penting dalam pemberitaan Injil Bapak Ibu? Karena Petrus tahu hidup sebagai pemberita kebenaran itu gak gampang. Akan ada tantangan, ditolak orang gara-gara kita ngomong soal Yesus. Bahkan rasa takut itu akan muncul gara-gara ditolak. Ketika ketakutan datang, pasti ada kecenderungan untuk menghindar, malah kompromi dengan dalih banyak hal gitu ya. Kadang-kadang dalihnya mungkin yang tadi seperti saya katakan di awal. Kita hindarilah bentrok, kita hindarilah konflik gitu ya Bapak Ibu. Kita hindarilah suatu ancaman-ancaman yang tadi. Biasa Bapak Ibu Saudara dalam kita melakukan pekabaran kebenaran ada penolakan dan kita jadi takut kemudian menghindar dari kompromi. Seorang murid Kristus bernama Petrus, penulis surat ini. Dia pernah kompromi ya Bapak Ibu. Dia pernah menghindar, takut. Waktu kapan? Waktu menyangkali Yesus 3 kali. Dia gak berani menyatakan kebenaran bahwa aku murid Kristus. Ketakutan itu mendorongnya untuk kabur dan menyangkali Yesus 3 kali. Jadi jangan berpikir kita lebih kuat dari Petrus Bapak Ibu. Mari kita jaga hati kita. Kalau Petrus dalam surat ini berkata, kuduskanlah hatimu. Ini satu peringatan yang penting untuk kita semua hari ini. Karena dia sendiri pernah mengalami jatuh karena kurang menguduskan Kristus dalam hatinya hari itu. Dia mengingatkan untuk tetap teguh. Kita harus menaruh Kristus sebagai pusat hidup kita. Sumber keberanian kita itu jangan kita dasari karena materi kita, karena orang lain. Sumber keberanian kita itu jangan didasari oleh reputasi kita. Kalau itu semua yang kita dasari menjadi sumber keberanian kita itu goyah Bapak Ibu. Tapi dasarilah sumber keberanian kita sebagai murid hanya karena Kristus. Menguduskan Kristus di dalam hati kita. Secara nyata gimana kita menguduskan Dia, kita melatih diri kita untuk menguduskan Kristus? Mulailah dengan kebiasaan sederhana. Kita bangun kebiasaan doa, kita bangun kebiasaan baca firman setiap hari. Hal-hal ini yang terdengar mungkin sederhana, tapi faktanya banyak di antara kita orang Kristen sering melewatkan waktu-waktu ini. Saya nonton di YouTube, lihat di Instagram, statement ini sering kali keluar Bapak Ibu. Alah berdoa lagi, baca firman lagi, ada gak sih jalan keluar yang lebih praktis waktu datang ke Tuhan? Waktu kita datang ke gereja ketika ada masalah tertentu, kita berdoa, entah itu di gereja atau di rumah ya Bapak Ibu. Kan kita minta tolong sama Tuhan waktu doa. Kita menuntut jalan praktis. Dan kadang-kadang doa, kemudian pemahaman tentang pertolongan Tuhan itu kan terdengar sangat teoritis gitu ya. Ada gak sih jalan yang lebih praktis, cara Tuhan menolongku selain berdoa gitu. Sungguh ironis Bapak Ibu. Dan kadang-kadang ngomong gini orang Kristen, biasanya memang. Orang yang udah lama Kristen malah kadang-kadang. Sungguh ironis Bapak Ibu. Mari kita menyadari bahwa cara Tuhan memulihkan kita secara rohani, dikasih kekuatan sama Tuhan itu kita gak bisa menampik ya Bapak Ibu. Ya lewat apa? Waktu kita berdoa, waktu kita baca firman. Kalau kita gak anggap itu praktis, itu sangat praktis Bapak Ibu. Tapi cara pertolongannya ya gak sepraktis yang kita pikirkan, yang gak segampang yang kita pikirkan. Waktu kita berdoa, kita baca firman, disitulah saat-saat kita membawa semua beban kita pada Tuhan kita serahkan semua kekhawatiran kita yang bisa menghalangi kita untuk merasakan kekuatannya. Waktu kita baca firman kita diingatkan sama janji Tuhan kan ya Bapak Ibu. Waktu kita baca firman-Nya kita dipenuhi hikmat untuk menghadapi tantangan. Ada keberanian yang gak nekat, tapi keberanian yang penuh perhitungan. Ada keberanian yang penuh dengan tekad gitu ya, bukan nekat. Nekat kan gak ada perhitungan kadang-kadang.
Tapi kalau penuh tekad, ada strateginya Bapak Ibu. Dan itu muncul waktu kita datang ke Tuhan, membaca janjinya. Ada hikmat yang akan menolong kita. Apalagi yang kita andalkan untuk menjadi pemberita kebenaran, kalau bukan kekuatan Tuhan sendiri kan ya Bapak Ibu. Kan kekuatan Tuhan yang menolong kita untuk bersaksi. Bayangkan Bapak Ibu, seorang rekan kerja kita, misalnya kita bekerja satu tempat, terus kita dengar dia kritik mulu soal iman kita. Saya sering juga mendengar ini, pengalaman-pengalaman seperti ini. Diejeklah kadang-kadang ya, Yesusmu disalib dengan kondisi telanjang katanya misalnya. Yesusmu masa mati gitu ya. Mempertanyakan iman kita dalam situasi seperti ini, kita ngapain? Menguduskan Kristus Bapak Ibu, berarti kita berdoa secara khusus. Kita mohon Tuhan kasih kekuatan, kita mohon Tuhan kasih hikmat. Jadi waktu-waktu kondisi itu terjadi, waktu kita dipertanyakan imannya, kita siap. Karena kita udah latih diri. Kita berdoa, kita baca firman, kita gali, kita dalami. Sehingga ketika ada yang mempertanyakan iman kita dalam kondisi yang kita kadang-kadang gak sangka, kita siap. Kesiapan kita dalam bentuk apa? Apakah kesiapan kita akan dalam bentuk kita dengan keras dan marah bilang, oh enggak begitu, kita keluarkan semua ilmu teologi kita. Apakah itu maksud kesiapan yang dipikirkan Petrus hari itu? Oh enggak begitu ternyata Bapak Ibu kesiapan yang dimaksud. Waktu kita menguduskan Kristus, kita udah melatih diri kita berdoa dan baca firman. Kesiapan kita ternyata itu diwujudkan dari sikap yang tenang, enggak marah, enggak sinis waktu menjawab orang-orang yang kayak gitu. Kita dengan hikmat akan menjawabnya dengan tenang. Kita minta hati kita terarah sama Yesus. Kita diberi kekuatan untuk bersikap rendah hati. Dan kita dituntun untuk ngomong apa sama orang-orang yang kayak gitu. Waktu kita menguduskan Kristus berarti kita menyerahkan setiap kekhawatiran kita. Enggak ada lagi ambisi pribadi di hati kita. Sehingga kita enggak punya kesempatan sedikit pun buat mengedepankan ego kita waktu kita lagi berhadapan dengan orang yang mempertanyakan iman kita. Roh Kudus memberi kita kekuatan untuk itu semua. Di sini tadi kita bicara soal menguduskan Kristus. Tadi kita udah lihat bahwa menguduskan Kristus bicara kita menjadikan dia segala-galanya. Jadi kita akan menunjukkan sikap yang enggak sinis, kita enggak menunjukkan sikap yang mudah marah. Waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meragukan iman kita, tapi kita siap karena udah sering melatih diri setiap hari baca firman dan doa. Kita sering itu dan kita siap gitu ya. Ini bicara soal apa? Petrus sebenarnya sedang mau ngomong soal memperkuat iman. Jadi waktu kita menguduskan Kristus, itu bicara proses. Itu sesuatu yang berlangsung setiap hari. Itu bicara soal sesuatu yang dijaga setiap hari. Karena ketika kita melemah dalam hal kebiasaan doa dan membaca firman, kita akan takut menghadapi tantangan. Yang dikuatkan di sini adalah iman kita. Yang dikuatkan di sini adalah sesuatu yang menopang kita untuk maju, yaitu iman kita. Petrus ingin kita memahami bahwa menguduskan Kristus artinya kita memperkuat dasar iman kita. Ini tertulis dalam Roma 12 ayat 2. Di mana kita diajak untuk memperbaharui pikiran kita. Kita diajar untuk memperkuat iman. Dan itu adalah bagian kita menguduskan Kristus dalam hati kita. Bagaimana di Roma 12 Paulus berkata bahwa kita harus sering-sering memperbaharui akal budi kita. Supaya kita memahami kehendak Kristus. Menguduskan Kristus bicara kita menanamkan firman Tuhan, menanamkan janji-janji pengharapan Yesus di pikiran kita. Jadi waktu kita ada tantangan yang mungkin menolak kita, ada tantangan yang mungkin menggoda kita supaya kita enggak percaya sama Yesus lagi dengan segala godaan yang indah dan enak gitu ya. Kita enggak tergoda, kita enggak jatuh, kita enggak merusak gaya hidup Kristen kita yang ramah dan penuh kasih. Karena kita sudah menjadikan dia segala-galanya di hati kita lewat kebiasaan yang kita lakukan setiap hari.
Jadi ini bicara proses Bapak Ibu. Gak bisa terjadi satu hari kemudian kita jadi menguduskan Kristus selama-lamanya. Itu terus berlanjut. Memperkuat iman, mari kita mulai dengan melakukan hal-hal sederhana tadi. Membaca firman misalnya tadi. Jangan kita membaca firman cuma sekedar untuk menambah wawasan. Sayang sekali firman Tuhan itu kalau kita baca cuma nambah wawasan Alkitab. Cuman biar menang waktu cerdas-cerdas Alkitab. Alkitab bukan diciptakan untuk sekedar jadi bahan CCA Bapak Ibu. Alkitab dinyatakan, diwahyukan ke kita hari ini supaya kita dapat sesuatu yang lebih dalam, bukan sekedar wawasan, tapi kita bisa mengenal kehendak Tuhan yang mereka gak bisa kenal. Jangan sia-siakan firman itu Bapak Ibu. Waktu kita baca tentang kasih Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, ada gak kita semakin yakin bahwa Kristuslah pengharapan kita? Waktu kita belajar tentang Yesus yang menyediakan makanan dengan mukjizat buat banyak orang yang mungkin hari itu pun diabaikan murid-murid. Adakah kita merasa bahwa Kristus selalu mengerti kebutuhan kita? Alkitab bicara tentang kita mengalami kehendak Allah dan mengenal kehendak Allah. Dan itulah jalan satu-satunya untuk kita bisa menguduskan Kristus di hati kita, memperkuat iman kita. Di saat kita punya pergumulan, di saat kita mengalami penolakan, waktu kita sedang berjuang untuk mengabarkan siapa Yesus ke rekan kita, ke keluarga kita, ke sahabat kita mengalami penolakan, kembali ke firman Tuhan. Apa yang sedang Tuhan ingin katakan? Kehendak apa yang sedang Dia ingin nyatakan? Kekuatan apa yang sedang Dia ingin tekankan? Supaya kita gak nyerah dan jadi marah-marah sama orang yang kita injili. Supaya kita dengan tetap lemah lembut memikirkan gimana supaya dia mau percaya. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang rekan kerja. Oh, dia tiap hari menyerang iman kita. Kadang-kadang mungkin secara halus, nyindir-nyindir gitu ya. Entah itu rekan kerja atau siapapun itulah ya, kita bayangkan wajahnya hari ini nyebelin kadang-kadang Bapak Ibu. Dia nyindir kita. Dia mempertanyakan kenapa kau harus masih percaya hari ini. Bukannya agama cuman bikin susah. Bikin susahnya apa? Kamu udah kerja dari Senin sampai Sabtu misalnya. Terus kamu harus datang ke gereja, kamu harus doa lagi. Bukannya cuman bikin susah. Mungkin secara eksplisit atau implisit ya, tersirat, mungkin kita pernah menghadapi ini. Di situasi kayak gini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mencoba menguduskan Kristus dengan memperkuat iman kita? Kalau kita gak punya pengharapan sama Yesus, kita akan dengan gampang akan jawab, iya juga ya. Nah udah, kalau ada iya juga login tuh masuk misalnya. Iya juga ya. Agama atau Kristenan kayaknya merepotkan doang. Udah selesai imannya Bapak Ibu. Tapi ketika orang membangun imannya, menguduskan Kristus dalam hatinya, memperkuat imannya, dengan begitu dia akan dengan tenang dan sabar, dia akan menjawab orang yang mempertanyakan iman itu. Gak defensif, gak marah, gak egois. Dia akan jawab, iya memang kadang gak mudah menjalankan kehendak Tuhanku, tapi aku menemukan damai dalam semua itu. Nah loh, aku menemukan pengharapan di segala tantangan itu. Bayangin Bapak Ibu, apa yang akan dipikirkan orang yang tadi mempertanyakan iman kita. Kok bisa orang yang udah sibuk seminggu lebih tapi masih punya kekuatan dan keyakinan dan kesukacitaan untuk melakukan tindakan atau kebiasaan yang lebih dari orang manusia biasa, yaitu berdoa, mendalami firman, beribadah, setia melakukan kehendak Allah. Itu kan sesuatu yang gak digaji. Nah gitu kan. Kok bisa ada orang yang berani dan kuat kayak gitu? Orang dunia ini akan bertanya, bukan? Kok bisa kau merasa damai gitu? Dengan ini kan kita lagi bersaksi jadinya.
saya berbeda denganmu karena Yesus. Amin Bapak Ibu. Itu yang namanya kita menguduskan Kristus dalam hati kita. Pengharapan kita wujudkan dalam bentuk yang orang dunia ini gak pahami, dan itulah kesempatan kita untuk menyatakan siapa Yesus. Disinilah kekuatan Kristus yang sebenarnya bekerja. Bukan tentang kita menang debat, bukan tentang kita jago ngomong, tapi bicara soal keteguhan, memberikan kita kesabaran, memberikan kita hati yang penuh kasih. Karena kita sudah terus melatih diri untuk menguduskan hati kita di dalam Kristus. Kita mengandalkan kekuatannya, dan itulah yang kita jadikan kesaksian buat orang lain. Kemudian orang tertarik untuk merasakan damai yang kita rasakan hari ini. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, waktu kita ingin menjadi tabah di dalam kesaksian kita, kebenaran kita, kita mesti melihat poin yang kedua, bahwa kita mesti memberikan pertanggungjawaban itu dengan sikap lembut dan penuh hormat. Sikap lembut dan penuh hormat, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Setelah tadi kita bicara soal menetapkan Kristus sebagai yang utama, Petrus mendorong kita untuk selalu siap sedia memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban. Tapi tadi di sini penekanannya adalah tapi harus Bapak Ibu ya, harus nih, bukan ya boleh lah, bukan, harus gitu ya, dengan lemah lembut dan penuh hormat. Intinya Petrus mau kita ngomong begini, mau kita begini. Kita jelasin iman kita, tapi jangan arogan ya. Jangan sok defensif, jangan sombong. Dia mengajarkan kita bahwa waktu kita bicara soal kebenaran, waktu kita menghadapi orang yang skeptis tentang pengharapan, tentang keajaiban Yesus Kristus, waktu kita bicara soal kebesaran Yesus kita, bahkan menentang, kita mesti tetap mencerminkan sikap yang lembut dan penuh hormat. Kita mungkin akan berpikir, PR lagi nih gitu ya. Tadi saya disuruh dengan gigih, dengan berani sampaikan Injil. Tapi sekarang saya disuruh sampaikan itu dengan lemah lembut dan penuh hormat. Mau berani memberitakan Injil aja udah satu PR besar Pak. Sekarang saya disuruh lembut-lembut sama orang yang nolak saya. Lembut-lembut sama orang yang baru marahin saya, baru maki-maki saya mungkin. Bapak Ibu, lagi-lagi ini yang penting juga di dalam kesaksian kebenaran Injil itu. Waktu kita ditantang atau dipertanyakan soal iman, sudah sewajarnya manusiawi kita akan nunjukin sikap yang defensif. Kita cenderung pengen bela diri. Kita cenderung pengen balas dengan kata-kata yang keras. Kadang-kadang kita mengeluarkan sikap kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin alasan kita biasanya ya, aku gak mau Yesusku dihina, diejek. Tapi pertanyaan besarnya, kita harus balik ke pemahaman teologi kita. Emang Yesus merasa diejek? Emang merasa Yesus dihina waktu orang yang kepadanya kita memberitakan Injil gak mau dengerin atau malah nolak kita? Bukankah kita sendiri yang merasa kita yang dihina? Harga diri kita yang ditolak, harga diri kita yang ditendang waktu orang yang kepadanya kita memberitakan Injil gak mau dengerin kita. Maka di sini penekanannya adalah sikap kita, karena sudah menguduskan Kristus tadi. Harusnya kita tanggalkan tadi semua keegoisan tentang harga diri kita demi bagaimana Yesus diperkenalkan lewat ketabahan kita. Sikap kita bukan cuma soal bagaimana bicara, tapi juga dari mana kita berbicara. Apakah kita bicara dari hati yang penuh egois, penuh marah, ingin lebih benar? Atau apakah kita bicara dari hati yang penuh kasih, penuh kepedulian, karena kita pengen dia diselamatkan sama seperti kita hari ini. Seperti kata Paulus dalam Kolose 4 ayat 6, hendaklah perkataanmu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kelemah lembutan, penuh hormat, kita mesti menunjukkan semua itu. Kita mesti hargai mereka, bahwa mereka pun dikasihi oleh Tuhan.
Sikap ini adalah wujud dari kasih kita. Jadi bukan sekedar pesan Bapak Ibu, tapi bagaimana mereka melihat sikap Kristus dalam cara kita menyampaikan itu. Kadang kita terlalu cepat ingin membela iman kita. Kita nggak beri ruang untuk orang lain ngomong. Itu kadang-kadang langsung membuat orang defensif juga tuh tentang kebenaran yang mau kita sampaikan. Waktu kita ingin menyampaikan kebenaran, saat kita menyampaikan kebenaran, mari kita beri ruang. Mari kita beri ruang untuk orang lain bicara. Mari kita beri ruang untuk mereka merasa dihargai. Kita mendengarkan, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli sama mereka, bukan cuma ingin menang debat. Mari kita belajar untuk mendengar. Lambat berbicara, cepat mendengar. Mari kita belajar itu Bapak Ibu. Kita melatih diri kita. Waktu kita menguduskan Kristus dalam hati kita. Lambat berbicara dan cepat mendengar itu sesuatu yang gak begitu sulit pasti kita lakukan. Karena tiada lagi ego dalam hati kita yang mesti kita pertahankan selain Kristus itu sendiri. Misalnya bayangkan ada teman kita lagi nih nanyain, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Mana Tuhan? Aku loh menghadapi begitu banyak tantangan, kebangkrutan, sakit penyakit, penderitaan berat. Mana Tuhan? Dalam situasi ini kita akan mudah kan langsung kasih ayat. Kita akan kasih pemahaman teologis. Kita akan langsung nasihati dengan begitu banyak kalimat teologis. Tapi coba kita dengar dulu. Jangan-jangan waktu kita langsung kasih ayat, langsung kita kasih pemahaman teologis, kita nasihati, jangan-jangan dia bukan malah merasa diinjili, tapi malah merasa dihakimi. Coba kita dengarkan. Mari kita berikan telinga kita. Mari kita berikan hati kita, simpati kita. Ketika ada orang yang siap untuk mendengar atau siap untuk merasakan kehadiran kita, biarlah kita pun boleh merasakan penderitaan mereka. Kita akui bahwa penderitaan memang sesuatu yang berat. Tapi kita kemudian bagikan bagaimana kita sendiri menemukan penghiburan dalam Kristus di tengah kesulitan. Jangan cepat-cepat kasih tahu pengalaman kita. Karena pengalaman kita sama pengalaman orang lain pasti beda Bapak Ibu. Tapi dahuluilah dengan memahami pengalaman dia hari itu. Supaya firman yang ingin kita sampaikan itu tepat sasaran sesuai dengan apa yang sedang dia alami hari itu. Maka Yesus akan dikuduskan pula di dalam hati orang itu. Amin Bapak Ibu? Itu yang perlu kita lakukan. Kita tunjukkan kasih yang nyata. Enggak buat mereka merasa dihakimi. Paling enggak belajar mendengar Bapak Ibu. Bayangkan kita duduk, kita lagi makan siang dengan rekan-rekan kita. Aku enggak ngerti kenapa ada orang yang masih percaya sama Tuhan hari ini, kata orang itu. Tiba-tiba rekan itu berteriak begitu ya pas lagi makan. Kita bisa jawab begini. Ya, kamu belum coba kenal Tuhan sih. Tuhan itu baik. Oh, pasti orang itu akan langsung punya sikap yang adu argumen. Dari mana alasanmu bilang Tuhan itu baik? Tapi bayangkan waktu ada rekan yang ngomong kayak gitu, kita ngomong balik, kita tanya balik. Apa yang bikin kamu punya pandangan kayak gitu? Kenapa kamu berpikir kayak gitu? Nah, kita akan bisa melihat tuh alasan dia. Mungkin dia akan berkata, susah percaya Tuhan di zaman sekarang. Kenapa? Papaku loh kena sakit 10 tahun gak sembuh-sembuh, padahal kami kesulitan di dalam ekonomi. Nah Bapak Ibu, kita akan tahu case-nya apa. Mungkin kita bisa tolong sebagai saudara seiman, dan lewat itu dia juga akan melihat bagaimana kasih Kristus itu nyata, firman Tuhan dan pertolongan Tuhan itu nyata, gak cuman kata-kata doang. Dan di situ kita juga bisa sampaikan penghiburan kita bahwa kesabaran, waktu kita tekun di dalam berdoa dan firman, di dalam itu kita bisa menanti pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, waktu kita belajar mendengar, kita akan tahu bagaimana
cara menyampaikan. Bapak Ibu, untuk menutup ini, saya ingin membacakan atau mengisahkan satu orang di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan, penuh penolakan. Ada banyak orang yang mempertanyakan iman kita. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana kita bisa tetap sabar, bersaksi. Satu orang tokoh yang begitu luar biasa yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar, namanya Corrie ten Boom. Corrie adalah seorang wanita yang berjuang untuk para pengungsi Yahudi. Bagi Bapak Ibu yang pernah mendengar cerita ini pasti begitu takjub dengan bagaimana Tuhan menolong Corrie di dalam hidup kesaksiannya. Bersama keluarganya dia menyembunyikan orang Yahudi. Itu enggak besar Bapak Ibu lubangnya, dia tunjukin ada lubang di dalam lemari kecil gitu ya. Disitulah orang-orang Yahudi itu nyelinap di rumahnya. Dia orang Belanda. Waktu itu lagi Perang Dunia Kedua, tentara Nazi sedang mencari-cari, ingin membumi hanguskan orang Yahudi. Kemudian Corrie bersama keluarganya menyembunyikan satu persatu orang Yahudi itu ke ruang kecil itu. Di bawah itu ada satu tempat yang cukup luas memang, tapi masuk ke dalam ruang kecil itu. Corrie bersama dengan keluarganya ditangkap akhirnya. Dia dipenjarakan. Dan di kamp konsentrasi, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di Google, kamp konsentrasi Jerman itu nggak gampang hidup di situ. Di sana mereka dijadikan eksperimen, di situ mereka disiksa, bahkan nggak sedikit kalau hasil eksperimennya gagal dibunuh gitu ya. Corrie menjadi salah satu bagian yang dipenjarakan di situ. Dia lapar, dia berpisah dari keluarganya. Tapi entah kenapa di situ menjadi ladang pelayanannya Bapak Ibu. Orang-orang di kamp konsentrasi itu dia layani dengan penuh kasih. Dia tetap mengasihi, dia tetap menjadi sumber sukacita dengan memberi harapan, mendoakan, menguatkan rekan-rekan di kamp itu. Ada satu momen yang menarik yang menggambarkan bagaimana dia tetap menguduskan Kristus di dalam hatinya. Dia bilang begini hari itu, suatu hari penjaga kamp tentara Nazi lagi berkeliling, kemudian dia lihat dari jeruji besi gitu ya, dia lihat Corrie, terus dia bertanya sama Corrie begini, kok kamu masih tersenyum di sini? Senyuman di kamp konsentrasi itu adalah barang langka. Bagaimana mungkin orang bisa tersenyum? Menunggu ajalnya Bapak Ibu. Tapi Corrie hari itu tersenyum, bersuka cita dan mengajak rekan-rekan saudaranya di situ untuk bagaimana kita menghadapi kematian itu dengan penuh pengharapan. Dan penjaga camp itu nanya, kok kau tersenyum di sini? Ini bukan tempat untuk orang sepertimu. Tanpa membalas dengan kasar Bapak Ibu, Corrie jawab cuman karena saya tahu saya enggak sendirian di sini. Ada Kristus yang bersama dengan saya. Ketika dia hendak menghadap kematian yang mengerikan, dia melihat satu kesadaran bahwa Yesus ada bersama-sama dengan dia. Itulah yang dia nyatakan, dia kabarkan ke rekan-rekannya dan gak sedikit orang di situ pun ikut terhibur. Bukan karena kekuatan Corrie, Tuhan menguatkan Corrie dengan ketabahan, tapi Tuhan bekerja di dalam hati orang-orang yang dia injili. Dan dia bisa melayani banyak orang sekalipun di penjara. Jadi bagi dia Kristus bukan sosok masa lalu, tapi Kristus adalah sosok yang selalu hadir di dalam setiap kesulitan, memberi penghiburan dan kekuatan. Dia memuliakan Kristus di dalam hatinya. Dia sudah terbiasa melakukan itu. Bahkan sebelum dia di penjara, dia sudah menguduskan hatinya dan waktu dia mendapatkan tantangan berat, dia siap melayani dengan hati yang sudah dikuduskan Tuhan. Ketabahan waktu kita menguduskan Kristus dalam hati kita. Ini berarti kita menjadikan dia yang utama. Bukan kita jadikan dia yang utama waktu hidup lancar-lancar aja. Tapi kita menjadikan dia yang utama waktu bahkan hidup lagi sulit-sulitnya. Kita menjadikan dia kekuatan dan pengharapan yang tak tergoyahkan di tengah penderitaan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tabah sebagai pemberita kebenaran,
Kuduskanlah hati Anda di dalam Kristus. Dan ini artinya kita memutuskan untuk menempatkan Dia sebagai pusat pengharapan kita. Jangan kita terlalu pusing dengan bagaimana cara memberitakan kebenaran itu sendiri. Tapi pusingkanlah kalau kita gak bisa ngerasakan Tuhan, merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan hari ini. Karena dengan hati yang dikuduskan, ada begitu banyak ladang yang bisa kita garap bersama. Karena dengan hati yang dikuduskan Tuhan, ada begitu banyak kesempatan dan cara yang Tuhan akan kasih untuk memuliakan Dia. Bahkan Kori bisa melayani Tuhan di dalam penjara. Apalagi kita yang hari ini hidup bebas dengan setiap talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Amin Bapak Ibu. Mari kita kuduskan Tuhan, Kristus di hati kita. Jadikan Dia segala-galanya dan kita lakukan apa yang Dia kehendaki. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami memiliki Kristus yang luar biasa seperti-Mu. Kami memiliki Tuhan yang memahami kondisi kami. Kami mau terus mengenal Tuhan. Kami mau menempatkan Tuhan segala-galanya, menjadi segala-galanya di hidup kami. Supaya ketabahan itu bisa muncul Tuhan. Kadangkala kami berhadapan dengan hal-hal dunia yang mungkin lebih enak, lebih indah. Tapi Tuhan, ajar kami untuk melihat bahwa tidak ada yang bisa memuaskan kami selain Engkau. Supaya kami boleh digerakkan menjadi apa yang seharusnya kami perbuat, yaitu menjadi pemberita kebenaran di tengah situasi yang harus kami hadapi. Biarlah firman ini hidup dalam hati kami, mendorong kami untuk mengutamakan Tuhan di hidup kami dan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap tindak laku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.